sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam mencapai cita-cita. Welcome to my YouTube channel bersama dengan aku Hikmah. Sharing is caring. Nah, pada video kali ini mungkin aku membahas tentang sesuatu hal yang berbeda, yaitu aku bakal membahas terkait dengan tips bagi kalian YouTuber pemula, karena banyak juga yang request ke aku ya tentang, Kak, gimana sih caranya kok bisa 4 bulan aja tuh bisa monetisasi, padahal yang lain itu bisa lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, aku bakal bagi tips ke kalian apa aja yang aku lakuin sehingga 4 bulan aja aku bisa monetisasi dan bisa gajian jutaan rupiah dalam sebulan ya. Per bulannya itu jutaan rupiah. Kalian bisa tonton video ini ya jika kalian ingin kalian cepat monetisasi atau kalian ingin memulai karir kalian di YouTube. Oke, jadi ada beberapa tips yang aku lakuin kenapa bisa cepat banget nih gajian di YouTube. Untuk tips yang pertama yaitu tentunya pemilihan topik yang tepat. Nah, jujur aja nih, aku sebenarnya dulu cuma pengen aja nih buat channel YouTube yang membahas tentang LPDP. Tapi itu tuh hanya wacana kayak ya. Mulai dari aku waktu S2 itu masih terpikir sih, aku juga pengen nih kayaknya buat channel YouTube. Tapi itu cuma pikiran doang gitu, nggak dilaksanain. Ternyata baru lulus S2 aku baru membuat channel YouTube-nya gitu kan. Tapi nggak masalah, nggak ada kata terlambat. Intinya kalian itu harus memikirkan topik apa sih yang pas untuk kalian bahas ya, sesuai dengan kemampuan kalian dan pengalaman pribadi kalian ya. Kan masing-masing orang tentunya berbeda. Untuk tips yang kedua, setelah kalian berhasil memilih topik yang cocok nih untuk diri kalian, tips yang kedua adalah mulai aja dulu, ya kan? Jangan kayak aku, mulainya tuh kayak telat gitu, setelah kepikiran tapi dipikir doang, nggak dimulai-mulai gitu. Nah, setelah berpikir ya langsung aja action, memulai apa? Ya memulai buat konten, memulai apa nih yang perlu disampaikan. Yang terpenting adalah topik kalian itu adalah informatif, yaitu memberikan informasi dan kalian tahu nih target kalian itu siapa. Nah, setelah pemilihan topik, kemudian memulai, kalian juga harus cari informasi gimana sih caranya supaya apa yang kalian sampaikan itu bisa informatif sesuai yang aku utarakan tadi ya, bahwa targetnya itu siapa sebenarnya. Kayak aku contohnya membuat konten tentang beasiswa LPDP, tentunya targetnya adalah calon awardee LPDP gitu ya. Jadi calon yang ingin mendaftar beasiswa LPDP atau yang ingin mendapatkan beasiswa LPDP, kalian bisa buat nih kontennya. Mungkin kayak aku nih, yang pertama itu tentang video aku yang pertama yaitu tentang dokumen apa aja yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar beasiswa LPDP kayak gitu. Nah, kalian bisa sesuai urutan nih, misalnya membuat konten yang dibutuhkan, informasi yang dibutuhkan para calon awardee itu apa sih. Nah, saat seleksi administrasi tentunya mereka membutuhkan dokumen apa yang dibutuhkan kayak gitu. Jadi kalian itu harus mengidentifikasi kebutuhan apa sih, kebutuhan informasi apa sih yang target kalian itu butuhkan. Untuk tips yang keempat yaitu jangan malu, ya kan? Kalau misalnya jadi YouTuber itu emang nggak perlu malu sih, karena jujur sebenarnya aku sendiri agak pemalu ya, tapi aku berusaha untuk percaya diri di depan kamera, meskipun sebenarnya cara aku menyampaikan juga masih benar-benar belajar, dan kalian harus bisa menerima kritikan. Jujur aja di video pertama aku itu banyak sih yang memberikan kritikan ya, tapi yang memberikan kritikan bagus juga banyak, tapi ada juga kritikan yang membangun. Contohnya, Kak, dipercepat dong cara berbicaranya, atau dipercepat dong untuk timingnya kayak gitu. Karena di video pertama aku itu aku masih meraba-raba banget nih gimana caranya supaya informasi yang aku sampaikan itu jelas gitu kan. Ternyata terlalu lambat gitu di video pertama aku, tapi alhamdulillah itu udah mencapai 21.000 penonton gitu ya, dan alhamdulillah terima kasih banyak untuk subscriber aku dan penonton setia YouTube channel aku ya. Selanjutnya
Selanjutnya untuk tips yang kelima yaitu terkait dengan edit video. Jadi jangan asal-asalan. Tapi jujur aja aku take video itu pakai handphone aja ya, tetapi juga harus diedit supaya lebih menarik gitu kan. Kalau misalnya kalian cuma ngobrol aja di depan kamera tanpa diedit gitu kan ya, diedit itu maksudnya nanti ada yang di skip atau misalnya ada perkataan yang kurang sesuai bisa kalian tulis gitu. Jadi harus benar-benar diedit juga pencahayaan, kemudian dari suara volumenya lebih digedein sehingga informasi yang kita sampaikan juga jelas. Jadi editing itu juga penting banget ya. Nah, selanjutnya untuk tips yang keenam yang menurutku itu penting banget dan susah menurut aku adalah konsistensi. Konsisten itu artinya seperti ini. Kira-kira dalam seminggu kita mampu untuk mengupload berapa video gitu ya. Untuk yang pertama, aku dulu mengupload rencananya nih ya, 1 minggu ya 2-3 video itu maksimal gitu kan. 2-3 video itu maksimal gitu. Tapi untuk konsisten seminggu 2-3 video itu juga susah banget. Jujur aja aku kemarin ada yang sampai 2 minggu aku nggak upload sama sekali, 3 minggu aku nggak upload sama sekali, itu beberapa kali. Tapi terkadang aku 1 minggu aku upload 3-4 video, ada juga yang seperti itu. Jadi kurang konsisten sebenarnya. Tapi ketika aku udah kurang konsisten gitu kan, nah aku juga harus memperbaiki di minggu-minggu selanjutnya gitu, harus konsisten lagi. Nggak apa-apa kalau misalnya kita ada yang bolong 2 minggu gitu ya, ya kita upload lagi, ya udahlah seminggu 2 kali nggak apa-apa, yang terpenting adalah konsisten. Untuk tips yang ketujuh yaitu jangan malu atau sungkan untuk share di media sosial untuk link YouTube kalian, link video YouTube kalian. Kayak aku nih, setelah buat video, aku upload, aku pasti langsung share di Instagram atau di Facebook, tapi aku lebih sering di Instagram sih, di Instagram, di WA, kemudian di Telegram group, sesuai dengan kita. Kayak misalnya di Telegram group itu ada grup LPDP, ya aku share di situ karena itu berhubungan dengan target kita gitu. Jadi intinya itu kayak memancing gitu, jemput bola, kayak mengundang target kita untuk menonton video kita. Selanjutnya untuk tips yang ke-8 adalah responsif. Artinya ketika subscriber kita itu tanya nih di kolom komentar, kita harus langsung menjawab atau sebisa mungkin kita menjawab. Tapi jujur aja sih banyak banget yang komentar dan ada juga beberapa yang gak bisa aku jawab, intinya aku kelupaan menjawab gitu ya. Tapi sebisa mungkin usahakan bahwa kalian itu menjawab komentar dari mereka supaya mereka itu ngerasa bahwa memang channel kita itu informatif gitu. Oke, cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian yang masih memulai karir di YouTube atau lagi memulai karir di YouTube tetapi belum juga gajian. Gak apa-apa, kalian harus berusaha lagi, kalian harus belajar lagi cara ngedit video seperti apa, kemudian cara menyampaikan informasi seperti apa, atau topik yang pas buat kalian itu apa. Kalian harus benar-benar identifikasi lagi, evaluasi lagi, sehingga nantinya kalian bisa benar-benar paham nih, oh channel yang cocok buat aku membahas tentang ini gitu. Karena banyak juga di teman-teman YouTuber yang lain itu ganti channel, misalnya awalnya membahas tentang apa jadi membahas tentang apa gitu ya. Itu kadang itu berbeda tema, itu nggak masalah sebenarnya, karena waktu kita memulai menjadi YouTuber ya tentunya kita itu lagi bingung nih cari-cari tema apa gitu misalnya. Nah, bagi kalian yang masih mempunyai pertanyaan terkait dengan tips YouTuber pemula, kalian bisa komentar di bawah ini ya, nanti bakal aku balas. Dan kalian juga bisa request, Kak buat video ini dong, tentang ini dong gitu ya. Kalian bisa request, nantinya insya Allah kalau ada waktu dan aku mampu bakal aku buatin. Berusahalah semaksimal mungkin dan juga jangan lupa untuk berdoa sehingga hasil yang kalian dapatkan maksimal. Salam sukses untuk semuanya.